Ini bagus banget kan? Iya, lucu banget warna lucu banget. Guys, kau punya pertanyaan, jawab gak? Apaan? Sebutkan negara dari huruf P. Indonesia, Malaysia, Bekasi. Well, ini mah kamu yang kurang fokus. Nih, minum Torio dulu. Apaan nih Torio? Nah, seger kan? Sekali lagi, jawab pertanyaan aku. Kan? Sebutkan negara dari huruf P. Indonesia, Malaysia, Bekasi. Well, Ya, ini emang dia yang bodoh. Fokus nggak fokus, Toriu dulu. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di program acara The New Jogja. Dengan saya Nisi Pasaribu Dan saya Arifatur Rahman. di segmen Mak News. Kali ini kita akan membacakan seputar informasi mengenai kuliner dan wisata yang ada di Indonesia. Jadi kita masuk aja Kak ke informasi yang pertama, ada berita yaitu konten kuliner viral lewat platform digital, UMKM makin mudah berpromosi dan memunculkan kreativitas. Jadi Kak, baru-baru ini TikTok menggelar hashtag Food Fest on TikTok, di mana festival kuliner di Jakarta yang melibatkan UMKM lokal untuk mempromosikan kuliner Nusantara dan meningkatkan kreativitas melalui konten digital. Acara ini pastinya juga melibatkan komunitas, kreator, dan pelaku usaha kuliner di platform TikTok. Berarti yang datang ke sana itu khusus buat TikTok aja, Kak? Iya, benar sekali. Jadi TikTok ini berkolaborasi terhadap UMKM untuk meningkatkan penjualan nih, Kak. Oh. Di TikTok kan sering banget nih kalau hashtag lebih mudah dicari dan jadi terkenal nih. Iya. Gitu. Kamu sering nggak lihat hashtag-hashtag yang ada di Oh, TikTok? sering banget, Kak. Kalau misalkan soal kuliner pasti kalau misalkan yang viral pasti langsung datang. Langsung datang. Langsung datang. Langsung cobain. Kayaknya besok-besok kita harus cobain deh ke situ. Ayo faktor Gen Z gak sih? Bener Gen Z sekali. gak sih? Gen Z Iya. apa-apa yang viral langsung ada hashtag gitu. Iya, langsung go. Ciao Kamu gitu kayaknya ya. bisa deh nanti besok kalau misalnya buat produksi makanan, tinggal buat aja hashtag di TikTok, pasti rame deh. Sama kamu gak sih? Boleh. Nah, beralih ke berita selanjutnya nih, Kak. Jadi ada potensi wisata kuliner di daerah istimewa Yogyakarta yang perlu diangkat nih, Kak. Jadi potensi kuliner tradisionalnya di daerah istimewa Yogyakarta ini sebagai pendukung pariwisata. APJI daerah istimewa Yogyakarta didukung untuk meningkatkan pengemasan dan kualitas makanan tradisional agar lebih menarik dan sesuai kebutuhan pasar nih, Kak. Bekerja sama juga dengan pihak pemerintah setempat untuk melestarikan serta mengembangkan kuliner khas daerah istimewa Yogyakarta. Oh iya benar sekali ya Kak, karena kan kalau di Jogja itu kan sebagai kota wisata, pastinya wisata. dengan makanan gitu ya Kak, dengan Betul. makanan. Kalau misalnya turis atau pengunjung dari luar kota melihat makanan kayak mungkin kurang steril, Iya. dari pengemasannya mungkin mereka berpikir dua kali nggak sih jadinya untuk beli kayak Betul. aduh dikerumunin lalat atau Betul. kena angin, kena debu. Betul. Jadi mungkin pemerintah setempat itu berkolaborasi kepada para penjualan itu Ya. supaya lebih meningkatkan pengemasan Pengemasannya, kulinernya. Benar sekali Betul, Kak. ya. Oke. Oke Kak, lanjut aja ke berita selanjutnya yaitu di mana Jogja jadi destinasi wisata kuliner. Sejauh mana sih persiapannya? Ya, nggak jauh-jauh dari Jogja, di mana upaya Dinas Pariwisata Kota Jogja untuk menjadikan Jogja sebagai destinasi wisata kuliner dengan mengadakan lokakarya yang melibatkan berbagai elemen untuk pematangan kerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Jadi fokusnya adalah untuk memetakan dan mengembangkan potensi kuliner Jogja selain ikon seperti, kamu tahu nggak ikonnya apa? Ikonnya kalau misalkan Jogja nggak jauh dari bakpia. Bakpia, terus apa lagi? Dan gudeg. Gudeg, bener banget. Jadi serta mengintegrasikan kuliner dengan sektor lainnya yang termasuk juga perhotelan di Jogja. Berarti ini kaitannya sama kementerian ya? Iya Bekerjasamanya? benar, benar banget. Jadi pemerintah setempat harus bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan ikon dari Kota Kota Yogyakarta. itu. Gitu Kak. Ke berita selanjutnya nih, Kak. Jadi kalau misalkan kita ke suatu daerah wisata nih, Kak. Bener. Kalau misalkan
nggak jauh-jauh dari kata pungli ini Kak. Oh, pungutan benar-benar. liar. Nah, jadi Kak ini terbongkar penyebab pungli itu kenapa banyak atau marak di kawasan wisata. Kenapa tuh Kak? Jadi fenomena pungutan liar atau pungli di kawasan wisata selama liburan panjang ini kan Kak, pungli itu muncul akibat pengelolaan yang kurang baik nih Kak dari masyarakat bahkan aparat daerahnya. Nah, pengamat pariwisata ini menyarankan nih Kak, ada saran nih dari pengamat pariwisata untuk mengevaluasi secara rutin, kemudian menyediakan layanan pengaduan dan pelatihan bagi oknum pelaku pungli. Gimana nih maksudnya kalau misalkan pelaku pungli ini kalau misalkan ketangkep nih Kak, dilakukan pembinaan. Benar-benar. Dilakukan pembinaan, dampaknya ke depannya kalau misalkan mereka masih melakukan pungli tersebut terhadap wisata dan warga sekitar itu kayak gimana nih Kak? Gitu. Jadi ada juga nih Kak rekomendasi untuk destinasi wisata favorit nih Kak. Apa tuh, Kak? Jadi di yang pertama itu ada di Bali, kemudian di Puncak, kemudian Jogja, ada Malang, dan terakhir itu Bandung Kak. Yang paling banyak diminati oleh wisatawan. Iya, benar sekali ya Kak. Mungkin para pengunjung sangat resah nih kalau ada pungli. Karena kalau kita mau berwisata, tiba-tiba ingat, ih di sana parkirnya banyak gitu loh. Maksudnya bukan banyak ya Kak, maaf. Lebih ke mahal maksudnya gitu ya. Karena Kak. itu tadi, Bener pungli itu banget. tadi. Semoga aparat pemerintah dapat bekerja sama dengan orang-orang sekitar ya Kak, Amin. supaya bisa mengatasi Pungli pungli itu tadi. tadi. Oke Kak, terlepas dari pungli nih, kita masuk ke kota tetangga. Apa nih? Kota tetangga tahu nggak? Kota tetangga kalau misalkan gak jauh dari sini pasti Solo. Ya, benar banget. Bukan Bu Siti ya, di mana sate kere khas Solo, yaitu makanan orang miskin yang kini jadi favorit. Namanya agak sedikit ini ya Kak, Iya. aduh agak takut Orang miskin ya banget ini. ya. Wah. Jadi di mana sate kere yaitu kuliner khas Solo yang awalnya merupakan makanan kaum miskin saat penjajahan Belanda. Terbuat dari tempe gembus sebagai pengganti daging. Kini makanan ini menjadi favorit wisatawan karena rasanya yang khas dan harganya terjangkau nih Kak. Tadi aku mikirnya nih ya Kak, kalau sate kere itu terbuat dari daging. Daging. Ternyata bukan, Tapi tapi dari tempe. tempe. Berarti itu khusus untuk orang Miskin dulunya Kak, Dulunya. dulunya. Tapi sekarang itu sudah menjadi kuliner. Jadi kuliner. banyak nih peminatnya karena katanya harganya yang Murah. terjangkau, ya Pasti. benar murah dan juga katanya enak. 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 Pernah kita coba? belum sih, tapi Pernah kayaknya coba? kita harus cobain. Kita harus coba. Kayaknya besok kita harus ke Solo Oke. deh Kak. Yes. Nah Kak, beralih ke berita selanjutnya nih Kak. Jadi untuk anak muda itu kan pasti nggak jauh-jauh dari tren kuliner. Nah, tren kuliner yang viral di Indonesia itu yaitu digaungkan oleh anak muda nih Kak. Yaitu hobi jajan namun tetap hemat. Preferensi kuliner anak muda Indonesia tahun 2024 nih Kak. Berdasarkan survei, anak muda cenderung sering membeli makanan di luar karena memilih kuliner lokal seperti bakso, mie ayam karena itu rasanya enak, murah Dan dan lezat. lezat. Oke. Enak sama lezat sama enggak sih? Oh Kak? iya gak sih? Yaudah. Oh gitu. Nah itu tuh kalau misalkan sekarang kan kaitannya eratnya media sosial nih Kak. Iya. Ada TikTok, ada Instagram. Jadi mereka itu mencari-cari yang lagi viral nih Kak. Iya. Yang tadi itu, yang hashtag-hashtag itu Iya, yang viral benar. gitu. Tapi tunggu dulu nih Kak, mungkin kalau kamu pertama kali ke Jogja, kamu cari apa nih? Kalau misalkan ke Jogja ya, aku dulu pertama kali ke Jogja nyarinya mie ayam sama bakso sih. Mie ayam. Coba kasih tahu aku dan pemirsa di luar sana rekomendasi mie ayam paling enak di Jogja. Apa tuh Kak? Kalau misalkan dari aku sendiri, Tumini sih. Tumini. Tumini. Oh iya, aku juga pernah makan Tumini. Mungkin Tumini. pemirsa udah ada juga yang pernah makan mie ayam Tumini atau mungkin bisa rekomendasi ke orang-orang yang lain bisa buat apa namanya Kak nih, video TikTok terus kayak rekomendasi makanan di Jogja, Jogja. atau di mana aja kamu berada gitu ya. Betul. Supaya orang tahu nih, apa aja sih makanan-makanan yang viral di Jogja. Di Jogja. Baik, kita masuk ke berita selanjutnya yaitu perkembangan kuliner Indonesia menjadi potensi asa pariwisata. Di mana potensi besar kuliner Indonesia sebagai aset budaya dan daya tarik pariwisata. Keistimewaan kuliner Indonesia ini terletak pada penggunaan rempah-rempah, resep turun-temurun, dan proses alami yang menjaga cita rasa otentik. Dengan dukungan media sosial, inovasi, dan program pemerintah seperti pelatihan serta pendampingan usaha kuliner Indonesia semakin dikenal di dunia.
dan berkontribusi signifikan pada perekonomian serta industri pariwisata. Wah, ternyata banyak banget ya kontribusinya kalau misalkan dari sektor kuliner. Iya, benar sekali, Kak. Coba nih, aku tanya Kakak ya. Kalau kamu dikasih tahu rempah-rempah, makanan apa sih yang khas dengan rempah-rempah? Kalau kaitannya sama rempah-rempah yang pernah aku cobain ya, itu mie ayam. Mie ayam. Mie Iya, ayam bener lagi. sih. Itu memang gak Mie ayam jauh-jauh lagi. ya. Mie ayam juga pakai Mie ayam rempah-rempah. lagi. Memang anakku sini nggak jauh dari mie ayam. Iya, benar. Tapi yang paling khas nih, Kak, apa nih? Yang di Jogja pakai mantap. rempah-rempah. Apa nih? Gudeg. Ya, Oh, gudegnya pastinya gudeg. itu pakai rempah-rempah dong, Oh, Kak. Itu gitu. sangat khas dengan rempah-rempah. Rempah-rempah. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Kak. Ada apa? Ada sensasi unik menikmati sate ular di Jakarta yang dianggap sebagai obat nih, Kak. Obat tradisional nih, Kak. Oh. Jadi usaha kuliner ini dipopulerkan oleh Ibu Lika di Jakarta selama 20 tahun nih, Kak. Ia menyajikan hidangan sate kobra yang berupa sate kobra, darah dan empedu yang dipercaya itu memiliki manfaat nih, Kak. Nah, tapi stigma di masyarakat ini anggapannya jelek nih, Kak. Kalau misalkan Kenapa tuh, sate. Kak? Karena kan ular, Kak. Iya juga Ular ya. kobra Kamu nih, makan Kak. ular gak, Kak? Enggak. Aduh, aku juga. enggak. Kalau dikasih 1 juta mau nggak? Enggak deh. Nggak mau deh, aku juga nggak mau. Tapi mungkin beberapa orang bisa merasakan sensasi unik dari menikmati sate Nah, ular itu kobra. Mungkin pemirsa di luar sana kalau tertarik bisa pergi ke Jakarta. Jakarta. Tapi kayaknya nggak hanya di Jakarta aja, untuk di beberapa kota Ada juga mungkin pasti. sudah ada yang mengkonsumsi atau memproduksi makanan ular kobra itu. Baik pemirsa, itu tadi berita terakhir sekaligus penutup di segmen ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan The The New New Jogja. Jogja. Bye-bye. Lagi jalan di desa, tapi tiba-tiba Kamu kenapa? lapar. Yaudah makan yuk. Yuk, Di sana. ayo. Baru masih so spicy dengan berbagai varian menu pedas chili oil. Dengan renyahnya pangsit udang, gurihnya udang keju, dan pedas kenyalnya mie chili oil memberikan kenikmatan double kill. Super lumer. Kenikmatan yang tiada duanya. Cita rasa desa yang otentik membuatmu merasa seperti di kota. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas, dijamin sehat dan nikmat. Sensasi urbannya memberikan kehangatan bagi mereka yang tersayang. Jelajahi rasa di desa, nikmati urban bersama Masiso. Masiso, mie pangsit chili oil termurah se-Yogyakarta. Jika sudah berbicara tentang Yogyakarta, tak lengkap rasanya kalau tidak menjelajahi wisata kuliner yang ada di sini. Dan akhir-akhir ini pun banyak sekali kuliner Yogyakarta yang sedang viral di media sosial pemirsa. Salah satunya adalah pasar yang akan saya datangi, yaitu Pasar Ngasem yang lokasinya tak jauh dari pusat kota Jogja. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Desa Apriani dalam program acara Jelajah Rasa. Dan saat ini pemirsa, saya telah berada di Pasar Ngasem, tepatnya berada di Jalan Polowijan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Nah, jadi pemirsa, pasar ini tuh sedang viral-viralnya nih di sosial media karena terdapat beberapa menu makanan tradisional dengan cita rasa yang autentik dan juga khas. Seperti apa liputannya? Ikuti saya. Ternyata banyak sekali jajanan dan makanan tradisional yang ada di sini pemirsa. Pasar ini cocok sekali untuk menjadi tujuan kuliner pagi hari karena jam 6 pagi sudah buka dan ramai. Akhirnya saya tertarik nih pemirsa untuk memesan kue carabika Bu Wanti yang sudah sangat terkenal dan juga viral di media sosial.
Ternyata untuk memesan kue Carabika ini, saya harus mengantri dan menunggu kurang lebih 25 menitan karena peminatnya yang sangat banyak walaupun sudah hampir siang hari. Kue Carabika ini memiliki banyak sekali varian seperti varian nangka, coklat, pandan, ubi, dan stroberi. Varian rasa inilah yang membuat warna-warna kuenya menjadi sangat unik dan cantik. Tak hanya itu pemirsa, saya juga tertarik nih untuk mencoba bakpia dan wingko di sini. Bakpia dan wingko di sini ternyata masih hangat dan cocok sebagai cemilan pagi karena saat dipesan wingko dan bakpianya baru saja dibakar. Untuk penyegar, saya tertarik dengan es teh sereh di sini karena dari kejauhan sudah tampak ramai sekali pembeli yang mengantri. Di pasar ini banyak sekali spot untuk menikmati makanan yang telah kita beli seperti meja lesehan, gazebo, dan juga ada tangga duduk jejer di depan panggung yang biasanya jadi tempat kegiatan atau event. Saya jadi nggak heran lagi kenapa Carabika Buwanti sangat digemar-gemari masyarakat. Rasanya yang manis, bercampur gurih dan lembut membuat ada cita rasa tersendiri yang membedakannya pemirsa. Tak kalah dengan Carabika tadi, bakpianya juga sangat gurih dan masih hangat-hangat. Tekstur luarnya sangat lembut dan tidak keras. Kacang hijaunya pun juga pas, tidak terlalu manis ataupun asin. Perpaduan teh dicampur aroma sereh yang sangat menenangkan. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini saya akan mengajak pemirsa semua untuk mengunjungi tempat wisata kuliner selanjutnya. Tetap di Jelajah Rasa. Masih dengan kuliner viral di Yogyakarta, saat ini saya telah sampai di lokasi kedua untuk menjelajah makanan apa saja yang ada di sini. Tak jauh dari Pasar Ngasem tadi pemirsa, saat ini saya telah berada di pusat kota Yogyakarta, tepatnya ada di Pasar Keranggan. Jadi tak kalah menarik dari Pasar Ngasem tadi pemirsa, di sini juga menyajikan banyak sekali kuliner-kuliner tradisional maupun modern. Nah kalau tadi saya sudah mencoba nih kuliner-kuliner tradisional di Pasar Ngasem, saat ini saya akan mencoba kuliner modern yang ada di Pasar Keranggan. Seperti apa? Ikuti liputan selengkapnya. Banyak sekali kuliner yang ada di sini, tapi saya sangat tertarik dengan gerai Bake Me to the Moon. Dari kejauhan, warna gerainya sangat lucu, terlihat manis dan menarik. Dan benar saja pemirsa, gerai ini ternyata menyajikan kuliner-kuliner modern yang serba manis, terutama dessert. Dessert yang saya pesan adalah dessert Bake Me to the Moon. Pemirsa, ini adalah salah satu menu viral yang ada di Pasar Keranggan. Lokasinya itu ada di lantai 2, tepatnya ada di gerai Bake Me to the Moon. Dan bukanya itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Seperti apa rasanya? Langsung aja kita coba. Tampilannya unik dan lucu-lucu.
Cocok banget nih jadi objek foto medsos ala-ala anak muda. Hidangan ini terdiri dari puding dengan tambahan susu dan crackers yang berbentuk bebek. Rasanya tidak perlu diragukan lagi. Puding dingin dengan rasa manis yang tidak berlebih bercampur dengan susu segar ditambah crackers adalah kombinasi yang sangat pas. Sambil makan, saya juga bisa menikmati sejuknya suasana kota Jogja dari lantai 2 Pasar Keranggan ini. Gerai kedua yang saya datangi adalah kuliner yang menyajikan berbagai makanan khas Melayu. Menu makanannya pun sangat bervariasi dan menarik semua. Para pegawainya juga ternyata menggunakan busana yang dipadu-padankan dengan pakaian Melayu. Makanan yang saya pilih adalah mie singcopan daging asap dan teh ais khas Melayu. Sekilas makanan ini terlihat seperti kue tiaw, tapi ternyata cita rasanya berbeda. Karena makanan ini lebih dominan pada rasa pedas dan gurih. Bumbu dari sapi asap yang gurih dan pedas bercampur dengan bumbu minyak dari mie yang juga dominan pedas gurih. Benar-benar perpaduan masakan yang cocok dimakan siang hari pemirsa. Teh ais ini juga sekilas seperti teh tarik yang sering kita jumpai, tapi rasanya memiliki kekhasan tersendiri. Cara penyajiannya juga sangat unik karena para pembeli akan dihidangkan sebotol teh ais dengan es batu dan gelas yang dipisah. Baik pemirsa, itu tadi liputan saya terkait kuliner-kuliner viral yang ada di Yogyakarta. Saya Desa Apriani, pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan Jelajah Rasa selanjutnya. Bye-bye! Sugeng santen kaula sedaya. Kita dari Putra Putri Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita lagi ada di salah satu destinasi wisata kekinian di Jogja bagian utara nih. Wisata aksi, atraksi, dan edukasi budaya klasik Jogja. Mana lagi kalau bukan di The Warung of Raminten. Sebagai wisata berbelanja, The Warung of Raminten menawarkan UMKM yang bervariasi seperti bakpia, olahan buah kering, wedang uwuh, dan lainnya. Selain sebagai wisata berbelanja, di The Warung of Raminten kalian juga bisa merasakan makanan khas Yogyakarta seperti gudeg, rawon Jogja, mangut nila, dan lainnya. Disusul dengan pertunjukan budaya yang memukau Dan juga pertunjukan yang sangat memanjakan mata. Nah, kapan lagi ada wisata berbudaya cuma-cuma? Wisata berbelanja beragam pilihan dan juga varian. Wisata kuliner khas Yogyakarta. Dan wisata edukasi bermanfaat yang ada dalam satu tempat. Nah, ojo lali Mampir di The Warung of Raminten. Gasta! Hai pemirsa, jumpa lagi bareng aku Desa Apriani dalam segmen Bincang Rasa episode Jogja Punya Rasa. Nah kalau tadi kalian nih udah ngeliat kan yang bikin ngiler dan pastinya bikin perut kalian makin lapar. Tapi sekarang aku bakal ngajak kalian nih untuk ngobrol-ngobrol yang lebih santai lagi bareng seseorang tentunya di sini. Tapi bakal aku spill nanti. Pastinya obrolan kita itu masih seputar Jogja dan kulinernya. Karena siapa sih ya yang nggak tahu Jogja, kota dengan sejuta pesonanya dan
dan tentu dengan beragam makanan khasnya yang makin digandrungi orang-orang nih, bukan hanya masyarakat lokal tapi juga masyarakat mancandaerah bahkan mancanegara berbondong-bondong ke Jogja untuk mencicipi kuliner yang ada di sini. Apalagi ya kan sekarang udah ada sosial media yang memudahkan apa-apa viral termasuk makanan-makanan Jogja yang udah legendaris maupun makanan-makanan Jogja yang lagi tren-trennya sekarang mengikuti film-film ala-ala drakor-drakor gitu ataupun Korea-Korea gitu. Nah, untuk ngebahas hal itu di sini aku di studio udah bareng Kak Palupi Indirasari yang merupakan Putri DIY 2024. Apa kabar Kak Palupi? Baik ya. Nah, Kak Palupi untuk bahas yang tadi nih yang sempat aku spill tadi nih ke pemirsa semua, sebenarnya apa sih yang membuat Jogja itu menjadi salah satu destinasi wisata kuliner terpopuler di Indonesia? Oke, jadi memang Yogyakarta ini kan sudah sangat lama terkenal dengan wisata kuliner yang sangat terkenal gitu ya. Jadi Yogyakarta itu selalu punya kearifan lokal yang tentunya berbeda dari daerah-daerah yang lain. Saya rasa setiap daerah punya kearifan lokalnya masing-masing ya, dan Yogyakarta itu punya sesuatu yang dirindukan, yang menjadikan orang-orang tuh akhirnya berbondong-bondong untuk datang dan pengen tahu nih Yogyakarta tuh punya apa sih gitu. Itu sih. Jadi benar-benar nggak cuma jadi kota kenangan ya kata Bener orang, banget. tapi ternyata makanannya juga favorit masyarakat Indonesia ya Kak Palupi. Betul Nah, sekali. kalau gitu apa sih kuliner khas apa saja nih yang menurut Kak Palupi wajib banget dicoba oleh wisatawan kalau berkunjung ke Yogyakarta? Kalau menurut aku nih ya, jadi mungkin teman-teman di rumah kalau misal dengar kata-kata Jogja itu pasti sudah sangat lekat dengan gudeg gitu ya. Tapi ada kuliner di Jogja, kuliner klasik Jogja yang menurut aku nggak kalah enak juga. Itu ada jadah tempe. Teman-teman kalau misalkan main ke Jogja, main ke daerah Jogja Utara, Kaliurang khususnya, itu ada kuliner jadah tempe. Jadi seperti namanya, tempe itu ya tempe gitu, cuma dia diolah menggunakan gula Jawa dan itu nanti jadi tempe bacem. Kemudian kalau jadah itu sendiri merupakan makanan tradisional Jogja, yang mana dia terbuat dari beras ketan dan ditumbuk menggunakan kelapa. Nah itu nanti rasanya bakal jadi gurih gitu teman-teman. Itu makanya dipadukan dengan tempe bacem tadi yang rasanya manis. Jadi perpaduannya pas gitu, Combo gurih sama gitu ya, manis. double Bener combo. banget. Nah, kalau gitu Kak Palupi, gimana sih sebenarnya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ini maupun pemerintah pusat dan komunitas lokal nih berperan dalam melestarikan dan mempromosikan kuliner khas Jogja? Oke, Jogja tentunya ya, pemerintah Jogja tuh sangat support banget Kak Desak untuk wisata-wisata, terutama wisata kuliner teman-teman. Salah satu bentuk dari cara pemerintah untuk mempromosikan itu dengan festival kuliner contohnya. Itu kalau misalkan teman-teman tahu di Jogja ada yang namanya Pasar Kangen. Nah itu kan eksklusif banget, jadi itu nggak tiap hari ada, tapi kemudian itu yang menjadikan orang-orang pada datang ke Jogja nih ada apa nih gitu. Kemudian di sana, itu terakhir kali aku ke sana itu beberapa bulan yang lalu waktu masih jadi finalis Putri DIY, itu ada di Taman Budaya Yogyakarta, rame sekali gitu ya. Itu di sana menjual berbagai macam makanan-makanan tradisional di Jogja terutama. Jadi itu juga merupakan apa ya, bisa masuk ke dalam bentuk edukasi juga Kak. Karena kan zaman sekarang tuh kan udah jarang banget ya banyak apa ya, banyak makanan-makanan yang modern sehingga tersingkirnya makanan-makanan tradisional itu kayak oke, jadi pemerintah daerah kemudian menjadikan festival kuliner ini dalam bentuk Pasar Kangen ini untuk memperkenalkan juga ke orang-orang bahwa ini loh kita punya berbagai macam wisata-wisata kuliner gitu di Yogyakarta. Seperti itu. Nah, Pasar Kuliner ya namanya, itu tadi tuh festival itu diadakan emang setiap tahun oleh pemerintah atau gimana Kak Palupi? Iya, kemudian itu juga nanti berkolaborasi dengan UMKM di Jogja gitu. Jadi support UMKM juga Kak, tentunya kita sama-sama mengangkat ekonomi daerah juga gitu loh. Jadi ya dari masyarakat lokal dan juga pemerintahan tentunya berkolaborasi untuk itu. Nah, kalau tadi kan melalui festival Pasar Kangen ya. Yeah. Nah, itu kan secara offline ya, secara langsung. Nah, sekarang kan kita udah nggak jarang lagi ya lihat Kak Palupi apa-apa tuh viral di media sosial. Apalagi kan sekarang lagi tren-trennya ala-ala Korea nih, makanannya gini viral, makanan gini viral. Nah, menurut Kak Palupi nih, gimana sih media sosial telah membantu memperkenalkan makanan khas Jogja baik dari UMKM maupun restoran besar nih? Oke, media sosial ya, itu kalau di era saat ini apalagi di era 5.0, udah 5.0 bukan cuma 4.0 lagi gitu ya. Jadi kita sudah sangat-sangat
bukan berdampingan lagi ya Kak, udah bener-bener kita nggak bisa lepas dari teknologi, apalagi media sosial gitu ya. Jadi sangat berpengaruh. Dan sekarang tuh banyak banget influencer-influencer yang juga mereview kuliner juga gitu ya. Jadi sangat membantu branding banget sih Kak gitu. Karena kan kalau misalkan kita brandingnya secara offline cuman mulut ke mulut kan zaman sekarang udah susah banget gitu ya. Cuman karena ada media sosial bener-bener membantu sekali gitu. Sebagai putri DIY nih Kak Palupi, gimana sih Kak Palupi ngelihat peran para influencer sekarang kan lagi hektik-hektiknya atau konten creator nih dalam mendukung UMKM makanan di Jogja, karena kan mereka sering nih berkat mereka nge-review akhirnya orang-orang masyarakat luar ataupun masyarakat lokal itu jadi tahu, oh di sini ada makanan unik nih, atau enggak, oh di sini ada makanan yang enak nih. Yuk coba, gimana sih Kak Palupi tuh menanggapi fenomena itu? Oke. Jadi kembali ke yang tadi ya, jadi menurutku adanya influencer ini sangat-sangat membantu banget gitu ya. Dan teman-temanku juga banyak influencer kuliner gitu, dan mereka tuh justru saya yang maksudnya kayak orang Jogja juga setiap hari tuh Jogja tuh selalu ada kuliner-kuliner baru guys. Dan itu tuh bener-bener kok temanku ini tuh selalu tahu aja itu tempat-tempat di Jogja tuh apa kulinernya gini. Nah itu bener-bener kayak nambah pengalaman juga gitu loh. Jadi kayak oh ternyata di Jogja tuh sebanyak itu gitu loh, sehingga ya influencer ini bener-bener sangat membantu. Kalau menurut Kak Palupi lagi nih, bagaimana sih cara bagi UMKM makanan yang biar tuh mereka nggak viralnya cuma sesaat aja, tapi terus berkelanjutan agar mereka tuh juga bisa meningkatkan kualitas rasa, kualitas kenyamanan orang-orang yang mau belanja. Apa sih saran untuk para UMKM untuk terus berkembang, berkelanjutan gitu, nggak cuma viral sesaat doang? Oke, jadi kalau ngomongin soal ini itu kan lekat kaitannya dengan manajemen bisnis ya Kak. Jadi menurutku salah satu mungkin cara ya untuk para UMKM ini kemudian bisa mempertahankan produknya biar tidak langsung lenyap gitu aja kan gitu. Jadi menurutku manajemen bisnis itu penting banget gitu. Jadi kita tahu resiko-resiko apa yang kemudian akan kita hadapi seperti itu, kayak misalkan viral ya. Kita ngomongin soal viral tuh kadangkala viral doang, kalau ngasal viral tuh bener-bener bisa jadi bumerang guys gitu. Karena bisa dibilang gini, kalau misalkan kita bikin usaha kemudian ngasal viral dan kita nggak siap, itu bisa jadi sesuatu yang bisa jadi bumerang tadi gitu kan. Kayak misalnya kita nggak siap nih, per hari misalkan kita ngejual gudeg misalkan ya Kak, per hari kita ngejual gudeg 50 porsi dalam sehari. Kemudian karena viral tadi, kemudian kita harus menyediakan sebanyak mungkin 200 box gudeg gitu. Kalau misalkan kita nggak siap kan mungkin bisa jadi pelayanan kita yang lambat, kemudian tempat yang kita sediakan mungkin kotor atau mengganggu konsumen. Terus konsistensi rasanya juga kurang gitu. Jadi menurut saya pribadi bahwa manajemen bisnis itu penting banget sih. Ya, jadi biar kita juga nggak kaget gitu kalau tiba-tiba viral nih gitu. Berarti kuncinya adalah di manajemen bisnis ya pemirsa, buat para UMKM yang sekarang mungkin lagi hektik-hektiknya nih, ternyata makanan yang diusahain lagi viral, kalian harus belajar yang namanya manajemen bisnis gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Kak Palupi, bagaimana sih UMKM makanan di Jogja dapat berinovasi agar tetap relevan di tengah tren kuliner yang terus berubah agar terus dapat menarik perhatian masyarakat? Oke, kalau ngomongin soal cara mempertahankan biar nggak langsung hilang gitu ya trennya, pastinya di era saat ini media tuh bener-bener sangat berperan aktif banget gitu ya. Kita juga mau nggak mau, diakui atau tidak diakui, kita pasti pakai teknologi. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal wisata khas Jogja, itu memang ada beberapa teman-teman yang sudah ada pakemnya, jadi memang sudah tidak bisa dirubah. Tapi kalau misalkan ada kuliner juga di Jogja yang bisa diinovasikan, misalnya kayak bakpia itu dulunya cuma satu rasa ya, tapi kalau sekarang tuh udah rasa keju ada, rasa coklat aja, kelapa malah ada ya. Jadi itu juga merupakan bentuk inovasi, jadi mengikuti perkembangan zaman tanpa mengurangi atau tanpa merubah pakem yang ada, seperti itu. Kemudian branding melalui sosial media itu penting juga, karena zaman sekarang kalau nggak pakai media kita promosi lewat mana gitu ya. Soalnya benar-benar orang juga datang, bisa dibilang kalau misalkan orang FOMO gitu ya, sebenarnya FOMO itu nggak apa-apa loh gitu. Sebenarnya FOMO itu nggak apa-apa gitu. Justru itulah output yang kami para promotor wisata harapkan gitu. Kita mempromosikan wisata, harapannya orang tuh datang ke kita.
Dan kemudian apa yang menjadikan FOMO itu jelek bagi kami promotor wisata tuh adalah ketika kita tidak bisa membuat orang itu kembali datang lagi. Kayak gitu. Jadi kita juga tadi lagi kembali bahwa kami para pelaku kuliner juga harus bisa mempertahankan konsistensi rasa, kemudian kualitas-kualitas barangnya seperti itu. Jadi itulah nanti yang akan membuat para konsumen ini kembali datang lagi ke Jogja seperti itu. Pemirsa, ngomongin soal kuliner Jogja emang gak akan ada habisnya. Bakal selalu ada gebrakan-gebrakan baru, inovasi-inovasi baru di bidang kuliner Jogja yang tentunya ngebikin kuliner Jogja ini bakal terus diminati oleh masyarakat lokal maupun masyarakat antar daerah dan antar negara. Nah, semoga obrolan aku tadi bareng Kak Palupi bisa menginspirasi masyarakat semua yang mungkin sekarang pengen nih lagi ada rencana mulai nge-explore kuliner Jogja ataupun para pelaku UMKM yang sedang mengembangkan usahanya di bidang kuliner Jogja semoga semakin terus maju dan semakin terus berkembang. Nah, mungkin Kak Palupi sendiri nih ada ajakan untuk anak-anak muda di luar sana agar terus memperkenalkan kuliner Jogja dan makanan khas Jogja. Okay, so cultural heritage that will continue to be preserved forever. Special region of Yogyakarta has a culture, tourism, culinary, and others, which is always combined with the beauty of action, attraction, and education. This city is a paradise for all of the people who come. And that's why, let's celebrate this culture with the charm of Yogyakarta, Indonesia. Thank you. Luar biasa banget pemirsa. Nah, terima kasih banyak Kak Palupi karena udah berkenan nih ngobrol-ngobrol di sini bareng pemirsa yang ada di rumah. Semoga lain kali kita bisa ketemu lagi dan ngobrol di sini lagi ngebahas hal-hal yang menarik lainnya Kak Palupi. Siap. Nah, makasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah yang udah nyaksiin Bincang Rasa sampai kelar di episode kali ini. Aku Desa Apriani pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Seru banget ya.